Suatu hari saya ini sempat iri hati kepada perempuan, saudara. Jangan tersinggung dulu ya. Artinya begini, kalau kita lihat Alkitab, Tuhan itu lebih berpihak pada perempuan daripada laki-laki. Kok nggak amin sih perempuan? Ya, kita melihat banyak peristiwa sejarah yang Tuhan selalu mulai dengan wanita. Dan itu sungguh luar biasa. Nah, beberapa hal yang kita akan bahas sekarang ini di sesi yang pertama, sesi pembukaan dari Konvensi Nasional Anglo-Indonesia ini. Saya mau tanya, siapa penginjil pertama di dunia? Iya, sudah tahu perempuan yang mana? Wanita Samaria. Saudara, itu sangat luar biasa. Nah, saya akan memulai dengan wanita yang pertama. Karena temanya bagus. Game changers. Pembawa perubahan atau pembaruan abad ke-21. Kita buka Yohanes 4 ayat 39. Inilah penginjil yang pertama di dunia. Dari situ saya mulai timbul iri hati saya kepada perempuan. Ya. Dan hebatnya lagi, maafkan saya berkata, penginjil pertama wanita ini bukan lulusan teologi. Nah, itu yang penting. Kok nggak ada yang ngamen? Bukan lulusan teologi. Dalam hal ini, saudara, kita harus mengakui tadi di antara dua pilar utama Aglo. Apa dan apa tadi? Doa dan penginjilan. Ya, ini luar biasa. Ternyata penginjil pertama di dunia ini bukan cuma tidak lulus sekolah teologi. Ini yang kurang baik, tapi harus kita lihat fakta. Waktu dia jadi penginjil pertama, profesinya apa? Ayo, profesinya apa? Pelacur. Mengerikan, bukan? Di sini kita harus mengakui mengapa Tuhan pilih justru orang yang rendah, orang yang tidak berpendidikan. Maka itu kalau ada di antara ibu-ibu dalam kelompok Aglo Indonesia ini yang merasa minder, bahasa Indonesia masih bengkok-bengkok, apalagi bahasa Inggris. Misalnya ada begitu. Jangan kecil hati. Kita lihat bukti. Bisa ditayangkan di layar? Yohanes 4:39. Nggak bisa juga. Ya. Jadi nggak ada Alkitab bagaimana ini di PowerPoint-nya. Oke, silakan salah seorang baca. Atau saya minta tolong ibu yang ada mikrofon bisa membaca karena saya tidak hafal Alkitab di sini. 39. Dengarkan ini. Banyak orang Samaria penduduk itu percaya pada Yesus. Stop dulu. Saudara perhatikan penekanannya. Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus. Ini penginjilan. Karena pilar utama Aglo adalah doa dan penginjilan. Kalau doa kita nggak bahas di sini, karena kita bicara soal game changers. Tapi penginjilan ini yang bisa merubah sebuah keadaan. Setuju? Nah, bukan sedikit, tapi banyak orang. Ini nggak main-main. Mengapa banyak orang percaya kepada Yesus di kota itu? Ini kalimat yang penting. Lanjutkan, Ibu. Atau wanita itu berkata, ia mengatakan kepada saya, segala sesuatu pernah saya lakukan. Ya, terima kasih. Saudara perhatikan, mengapa banyak orang dari kota Samaria itu percaya kepada Yesus? Penekanannya pada karena perkataan perempuan itu. Ini intinya. Maaf, jangan tersinggung lalu saya dikeroyok ya. Antara laki dengan perempuan, siapa sih yang lebih banyak omongnya? Saya tutup mata aja kalian. Yang ngomong bukan saya ya. Intinya adalah perkataan-perkataan yang kita keluarkan itu merubah orang ke arah mana. Percaya ada perkataan-perkataan yang merubah orang sampai sakit hati? Loh, jawab. Loh, saya tanya kok. Percaya
ada perkataan-perkataan orang yang merubah orang sampai dia sakit hati? Salah, banyak yang betul. Banyak. Ada perkataan-perkataan yang menyinggung orang. Banyak. Ada perkataan-perkataan yang merusak hidup orang. Nah, zaman sekarang berkata itu nggak perlu dengan mulut dan lidah, dengan jempol. Loh kok diam saja? Apa itu berkata dengan jempol? SMS, pintar semua kalau begitu. Jadi kalau sekarang ditambahi ayat itu, perkataan dan jempol kita. Itu bicara apa? Berapa banyak rumah tangga berantakan gara-gara SMS? Betul tidak? Hanya gara-gara SMS. Maka itu anak-anak Tuhan, pulang dari konvensi nasional ini yang perlu dirubah dalam mulut kita. Amin. Karena agen perubahan, game changersnya itu dari mulut kita. Apa yang kita katakan. Betul? Saya beri contoh. Ada sebuah pesta meriah, pestanya rame. Sudahlah musiknya, lampu-lampunya, hiasannya, makanannya semuanya rame. Di tengah-tengah pesta yang rame itu tiba-tiba ada seorang yang lari tergesa-gesa, terkopo-kopo, masuk ke ruangan pesta. Cari, mana yang punya pesta? Mana yang punya pesta? Di sana hanya ada 2 kata. Ibu meninggal. Panjang atau pendek kata itu? Pendek, cuma ibu meninggal. Ini yang punya pesta. Kira-kira pesta itu jadi apa? Jadi berubah. Walaupun yang punya pesta berkata, lanjut, tidak apa, saya harus pulang, ngurus ibu saya. Enak gak kita pesta sendiri? Tidak enak. Saudara, hanya 2 kata, ibu meninggal. Suasana yang meriah jadi berubah. Berapa banyak anak-anak kita di rumah berubah sikap hidupnya gara-gara kata yang salah dari ibunya. Pernah terjadi hal itu? Ketika kita lagi emosi, kita berkata kepada anak kita, kamu bodoh betul. Mungkin hanya karena kesalahan kecil. Saudara ingat tema kita adalah agen perubahan. Merubah hidup. Menurut firman ini cukup dengan kata-kata kita. Maka itu penting sekali kita memperhatikan apa yang kita katakan dalam hidup ini. Kita kembali ke Yohanes 4. Perjumpaan Tuhan Yesus hari itu dengan perempuan ini sangat simpel. Tidak ada acara-acara yang mewah. Ya, saudara boleh baca dari ayat yang keempat. Ya, mulai ayat yang keempat. Bagaimana sejarahnya? Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi dulu ke kota untuk beli makanan. Kenapa? Ini penting. Mengapa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi dulu? Sebab kalau ada murid-muridnya pasti komentarnya kebanyakan. Ngapain kamu ngomong dengan perempuan itu? Untuk apa? Maka itu disingkirkan dulu supaya gak ngaco. Nah, coba nanti di kamar masing-masing, di kamar hotel, saudara peragakan dialog Tuhan Yesus dengan perempuan itu. Ternyata tidak sampai 20 menit. Pendek sekali perjumpaannya itu. Itu yang saya heran. Bagaimana perjumpaan yang tidak sampai 20 menit merubah hidup orang secara drastis dan total. Katakan amin. Waktu perempuan ini berangkat dari rumah, dia masih pelacur. Maaf saya berkata, ada 2 hal yang kita temukan. Ya, 1, tidak ada wanita mengambil air tengah hari. Itu tidak ada. Biasanya pagi atau sore. Karena panas. Maka itu kenapa wanita ini mengambil tengah hari?
Karena dia nggak mau jadi omongan orang. Kan biasanya kalau ngambil air rame-rame bukan? Mesti rombongan. Pasti di daerah-daerah masih ada sampai hari ini. Ngambil air jauh dari rumah di sebuah perigi atau sumur. Nah itu nomor satu. Mengapa dia menghindari orang banyak? Lalu yang kedua, kan Tuhan Yesus tegur dia. Panggil suamimu. Jawabnya dia, aku gak punya suami. Tepat katamu. Kamu gak punya suami. Tapi, ini loh dengarkan. 5 laki-laki pernah tinggal dengan kamu. Dan yang sekarang, yang ke-6. Maaf ya, saya pakai kata yang kurang bagus. Apa sih profesi seorang perempuan kalau koleksinya laki-laki? Maaf. Loh dia koleksinya nggak laki-laki ini. Sudah 5 tambah lagi 1. Maaf. Jadi apa profesinya? Loh ayo. Profesinya apa? Pelacur. Dia kaget. Bagaimana engkau tahu? Pertanyaan pentingnya di sini. Begitu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, kan dia balik pulang dan mengatakan pada tetangga-tetangganya, pertanyaan saya di sini, waktu dia balik ke kampungnya, masih pelacur atau sudah selesai? Ayo. Mana selesai berangkatnya masih pelacur, pulang lagi kok. Ya, yang tahu kan Tuhan Yesus, tetangga tahu nggak? Nah, itu yang saya tanya. Saya mikir sudah. Begini, maaf. Kira-kira kalau kita kenal seorang pelacur, nah, maka itu saya tanya, waktu dia berangkat ke sumur dia masih pelacur, waktu dia pulang masih. Karena kan orang belum tahu perubahannya. Dan maaf, laki-laki yang ke-6 masih di rumah atau sudah pergi? Nah, ini masalahnya. Maaf ya kalau saya buat detail begini untuk meyakinkan setiap pribadi bahwa setiap kita bisa dipakai jadi agen perubahan. Asal kita jumpa Yesus. Yang saya mau maksudkan begini. Kira-kira kalau ada pelacur nerangkan sesuatu kepada kita yang baik dan positif. Jujur mau dengar atau tidak? Enggak. Ini yang saya heran. Bagaimana cara Tuhan merubah hidup seorang sampai tetangga-tetangga orang banyak itu melihat ini orang lain, pribadi yang baru. Begitu tidak? Kalau tidak nggak mungkin mau dengar seperti kita. Nggak akan dengar kalau pelacur bicara. Saudara dikasih Tuhan, menjadi agen perubahan bukan dimulai sekolah di mana. Menjadi agen perubahan bukan dimulai bergereja di mana. Menjadi agen perubahan bukan tentukan suamimu siapa. Menjadi agen perubahan hanya karena satu hal, jumpa Yesus atau tidak. Jangan amin dulu. Masalahnya perempuan ini perempuan beragama. Dari mana kita tahu dia beragama? Baca baik-baik. Begitu Tuhan Yesus menegur dia, ngomongnya agama. Nenek moyang kami mengajari menyembah di Gunung Samaria. Tapi orang-orang Yahudi mengajari menyembah di Yerusalem. Yang benar yang mana? Apa artinya percakapan ini? Artinya agama tidak bisa merubah orang. Katakan amin, saudara. Agama tidak bisa merubah orang. Buktinya dia beragama, tapi hidupnya nggak berubah. Ketika jumpa Yesus, dia baru berubah. Saya ingin tanya ini, karena saya tadi penekanannya. Perempuan ini tidak sekolah teologi, tapi jadi penginjil hebat. Dan begitu berkata-kata, banyak orang percaya pada Tuhan Yesus. Ini bicara penginjilan dikit ya. Jangan ada yang marah kalau saya berkata ini. Menurut saudara, narkoba atau Injil yang lebih laku? Aneh bukan? Menurut saudara, pornografi atau Injil lebih laku? Menurut saudara,
minuman keras, alkohol, atau Injil lebih laku? Kalau kita teliti satu persatu, ternyata apa yang iblis buat jauh lebih laku daripada yang gereja buat. Saya berkata salah atau benar? No, saya berkata salah atau benar? Saya ulangi lagi. Ternyata apa yang setan buat jauh lebih laku daripada apa yang gereja buat. Ini yang menyedihkan. Tadi waktu kami makan, saya makan dengan anak-anak saya, nonton berita Metro. Ngeri saudara. Narkoba itu sudah makin gila di Indonesia ini. Tiap hari, saya punya datanya, 2 hari yang lalu di media Indonesia, setiap hari di Indonesia ini orang mati karena narkoba itu 54 orang. Tiap hari. Saya tuh sampai ulang-ulang baca. Bener ini tiap hari. Tiap hari. 54 orang mati karena narkoba. Di Indonesia ini sudah lebih 7 juta orang pengguna narkoba. Padahal tiap hari yang ditangkap para narkoba nggak habis-habis. Logikanya, kalau narkoba ditangkepin pelakunya, kejahatan ditangkap, logikanya penggunanya berkurang atau bertambah? Enggak, logikanya berkurang, orang jadi takut. Tapi kenapa tidak? Maafkan saya pernah dimarahi oleh beberapa gereja karena saya berkata ini. Ya, dengarkan pernyataannya. Kalau iblis jelas-jelas sekarang lebih gampang memenangkan jiwa daripada gereja, kenapa kita nggak belajar dari mereka saja? Loh, kok diam saja? Betul tidak? Ayo kita bongkar. Iblis punya sekolah dosa enggak untuk visinya tercapai supaya semua manusia jatuh dalam dosa? Coba jawab, iblis punya sekolah dosa tidak? Enggak punya. Kalau punya siapa mau sekolah? Ya, iblis tidak punya sekolah dosa. Tapi dosa itu laku. Gereja demi visinya supaya Injil sampai ke seluruh dunia. Gereja punya sekolah Injil, mahal-mahal lagi bayarnya. Tapi Injil tidak laku. Maka itu saya berkata, tutup aja sekolah-sekolah Alkitab. Nggak ada gunanya. Di Indonesia ini saudara diperkirakan ada lebih 600 sekolah teologi, training-training penginjilan, sekolah-sekolah Alkitab. Itu ada 600 yang didata di Departemen Kementerian Agama. Saya kecilkan aja lah, 400. Siapa bisa nyebut? Kira-kira mahasiswa teologi yang tingkat terakhir itu berapa? Kira-kira saja. Ayo hitung-hitungan. Kira-kira saja berapa? Enggak, satu sekolah. Satu sekolah teologi tingkat terakhir mahasiswanya berapa? Kira-kira aja. 30. Kalau 30 saya percaya. Tapi kita turunkan 20 saja. Kalau di Indonesia ada 400 sekolah teologi dan sejenisnya, dan mahasiswa tingkat terakhir 20. Berarti gereja di Indonesia setahun mencetak berapa lulusan? 8.000. Itu saya kecilkan. Pertanyaannya, kemana semua ini orang? Betul nggak saya berkata seperti ini, saudara? Maka itu gereja harus merubah caranya. Bukan lewat sekolah Alkitab lagi. Karena tidak pernah berhasil. Buktinya penginjil pertama di dunia adalah wanita pelacur yang gak sekolah. Kalau saudara lihat Kisah Rasul pasal 4. Waktu pengadilan agama Petrus dan Yohanes karena menyembuhkan orang lumpuh itu. Maka ada ayat berbunyi, mereka semua mengenal Petrus dan Yohanes adalah murid Yesus yang tidak berpendidikan. Mengapa gereja tidak memakai ayat-ayat itu lagi, tapi lebih menekankan gelar dan gelar dan gelar? Maaf saya berkata, kita harus kembali kepada pola Alkitab.
mendidik orang itu dengan pola Tuhan Yesus, bukan dengan pola Yunani. Jadi yang penting adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus, bukan pendidikannya. Maka itu Aglo Indonesia harus mampu menjadi agen-agen perubahan. Amin. Kita tinggalkan dulu. Wanita kedua. Saya tanya begini. Gak apa-apa sih Ani. Saya tanya. Negara mana di dunia yang paling banyak mengutus utusan Injil abad-abad yang lalu? Bukan yang sekarang. Eropa. Betul? Eropa. Inggris, Belanda, Jerman, Swiss, Spanyol, Portugis. Itu paling banyak. Saudara, Kisah Rasul 16. Itulah sejarah Injil masuk ke Eropa. Ya, Kisah Rasul 16. Siapa bisa jawab? Siapa key person? Ya, orang kunci Injil ke Eropa. Ini gak usah ragu-ragu, Bu Meti. Lydia. Lydia itu bapak atau ibu? Pasti ibu, mana ada bapak nama Lydia. Nah, itu saya iri hati lagi. Kenapa perempuan lagi? Jadi kontak person yang pertama untuk Injil masuk Eropa adalah Lydia. Dan ini bukti dari hebatnya perempuan yang Tuhan ingin memakai saudara kembali pada prinsip Alkitab. Siap untuk itu? Kalau saudara baca Lukas 6 ayat 28, kalau tidak salah saudara lihat bagaimana itu ada perempuan-perempuan yang menjadi murid Yesus, yang punya andil besar untuk pelayanan Tuhan Yesus. Perempuan. Oke, kita tinggalkan dulu yang bagus-bagus. Maaf, sekarang kita bicara yang jelek dulu. Jadi yang perempuan ada jeleknya juga ini. Maaf ya, dengar dulu. Kalau saya menyebut Hawa dan menyebut Sarah, perubahan apa yang mereka lakukan? Pertanyaan lagi sekali. Kalau saya menyebut nama Hawa dan menyebut nama Sarah, perubahan apa yang mereka buat? Positif atau negatif? Wih, pintar semua ini. Sangat negatif. Oke? Kita tinggalkan dulu Sarah dan Hawa. Saya akan munculkan satu perempuan. Sayang namanya nggak disebut di Alkitab, tapi disebut istri Manoah. Nah, kalau Hawa dan Sarah bertindak seperti istri Manoah, maka dunia ceritanya lain. Sekarang kita buka Hakim-Hakim 13. Hakim-Hakim 13 ayat 1. Ibu tolong baca lagi. Siapa tadi? Ibu pakai terjemahan apa tadi Ibu? Bahasa sehari-hari. Boleh nggak yang terjemahan baru saja supaya semua bisa ngikuti? Bagus memang terjemahan sehari-hari. Ya. Hakim-Hakim 13 ayat 1. Lihat kondisi sebuah bangsa. Hakim-Hakim 13 ayat 1. Bisa dibantu? Kalau tidak sampai sudah ketemu, ayo dibaca dulu. Hakim 13 ayat 1. Ya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan. Terus? Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Stop dulu. Ibu tetap berdiri karena ayat 2 akan dibaca. Saudara, sebuah bangsa, sebuah negara mengalami penjajahan 40 tahun. Menderita tidak? Menderita. Siapa agen perubahan yang dicari Tuhan? Lihat ayat 2. Ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Ya. Istrinya mandul, tidak beranak. Ya, stop. Sudah selesai ayat 2? Sudah. Oke, Ibu duduk dulu, saya agak panjang nerangkan. Mari kita hubungkan ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1. Kondisi negara bagaimana? Jahat. Kacau tidak? Kacau. Ayat 2,
Papa di surga menyebut siapa? Loh, ayat 2 itu loh, saya lihat tadi. Menyebut siapa? Keluarga Manoah. Saudara, pegang firman ini. Ternyata siapapun dan bagaimanapun keadaan, maka yang Tuhan cari itu pasti keluarga. Kok enggak amin? Selalu cari keluarga. Coba kalau kita hubungkan. Apa sambungannya negara kacau dan keluarga mandul? Nyambung enggak ini? Lu nyambung tidak? Tidak. Kalau negara kacau, yang dicari adalah tentara atau polisi atau siapa? Kenapa Papa nyebutkan keluarga? Ada rasa yang luar biasa. Mandul tidak punya anak. Nah, di sini kita melihat peranan istri. Tolong ya para istri perhatikan. Sebelum kami menikah, saya berikan istri saya, calon istri saya itu 2 ayat, 2 pasal. 1 keluarga Manoah, 2 hidup Rut. Lalu saya ajari dia, saya enggak ingin ada Wasti dalam hidup istri saya. Tahu Wasti? Ratu yang memberontak itu. Dan itu yang saya berikan. Beberapa bulan sebelum kami menikah, saya bilang pada dia, saya enggak ingin menjajah kamu, tidak. Tapi Alkitab mencatat, ketika istri tidak menopang suami, maka rusaklah keadaan. Setuju ya? Dan luar biasa, Tuhan beri saya istri yang hebat sekali. Saya bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang yang kenal dekat saya berkata, kalau saya salah menikah, hancur. Dan itu betul. Saya bersyukur Tuhan beri istri yang hebat sekali. Ayat 3. Terjadi apa? Masih Hakim-Hakim 13. Silakan dibaca. Ayat 3. Nah, saya minta di sini Ibu berdiri agak lama Bu ya, karena panjang pembacaan. Ya, ayat 3. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu. Pelan-pelan Ibu kalau baca. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepada siapa? Perempuan itu stop dulu. Ini penting. Terus? Dan berfirman kepadanya, ya. Demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang. Iya, stop Ibu. Sampai ayat berapa firman Tuhan datang? Ayat 7 ya? Enggak, sampai ayat berapa stopnya? Perkataan Tuhan itu. Tadi 4 toh ya, 4, 5, sampai ayat berapa? Enggak, bukan terakhir Ibu. Maksudnya, perempuan itu diajak bicara Tuhan, itu sampai ayat berapa stopnya? Sampai ayat 3. 5, oke? Ya. Dengarkan, ini penting saudara. Setelah Tuhan bicara pada perempuan itu, istri Manoah ini, ayat 6. Apa reaksi dia? Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, stop dulu. Ibu-ibu, sikap ini yang tidak dimiliki oleh Hawa dan oleh Sarah. Betul tidak? Ketika Tuhan hadir di hidup seorang istri dengan pesan yang begitu panjang tentang anak yang akan lahir, istri ini luar biasa. Dia cari suaminya. Saya tambahkan perempuan ketiga yang menjadi agen perubahan yang salah. Namanya Ribka. Ya, masih ingat? Begini kisahnya. Ibu boleh duduk dulu dah. Ya, saya lanjutkan. Ini penting ibu-ibu untuk jadi agen perubahan. Mengapa Ishak tetap ngotot Yakub Esau itu anak sulung, tapi istrinya yaitu Ribka ngotot Yakub yang anak sulung. Betul tidak? Adanya di Kejadian 25. Ini penting saudara. Ketika Ribka mengandung, dia itu mengalami penderitaan yang berat sekali. Karena ditulis oleh kitab Kejadian, anaknya kembar dan bertolak-tolakan. Karena saya tinggal di Papua, saya berkata anaknya main bola dalam kandungan. Maka itu Ribka menderita.
Zaman itu belum ada USG. Jadi Ribka bingung, kenapa ini anak? Nanti di kamar baca ya, di pasal 25, saya lupa ayat 11 atau 12. Ribka mencari Tuhan. Dia berkata, kenapa harus mengandung? Kalau aku menderita seperti ini. Disitulah Yahweh berpesan, anakmu kembar. Tapi yang bungsu itu yang nakal, ingin mengambil alih haknya adiknya. Jadi dari kecil sudah ribut. Maka itu waktu Esau lahir, kenapa tangan Yakub pegang tumit Esau? Maksudnya, kamu ke belakang, aku duluan. Ini maksudnya. Tapi Ribka tidak jujur kepada suaminya. Bahwa Tuhan sudah berpesan, yang lahir belakangan itu yang sulung, yang lahir duluan itu yang bungsu. Tapi nakal. Lah ini Ishak gak dikasih tahu. Beda dengan istri Manoah. Ketika Tuhan datang, dia panggil suaminya. Saudara, ini menarik sekali. Nah, ini yang saya maksud. Seandainya Hawa seperti istri Manoah, ketika ular ngajak ngomong, Hawa bilang, tan setan tunggu ya, aku panggil suamiku dulu. Kira-kira kalau Hawa berlaku seperti istri Manoah, dunia ceritanya sama atau beda? Bedanya apa ayo? Ayo jadi apa? Nah, ini peranan istri. Juga Sarah. Kalau Sarah menasihati betul, kan Sarah bilang, bagaimana ini? Aku sudah menopause selama ini. Bagaimana? Maaf ya, jangan tersinggung. Tahu-tahu Sarah usul, itu ada babu nganggur di situ tuh bagaimana? Maaf. Para istri, tolonglah kami. Jangan diberi hal-hal yang salah dalam hidup kami. Maaf. Boleh saya berkata? Betul? Nah, ternyata laki-laki itu rakus. Ayo, bapak-bapak di ruang ini setuju tidak saya berkata ini? Laki-laki itu rakus. Satu, apa sih salahnya Adam kalau bicara begini? Entah dia manggil ma atau yang, terserah dia. Ma jalan, ma. Bukan begitu kata Tuhan. Yang boleh dimakan semua buah di taman ini, yang kau pegang itu gak boleh dimakan. Susah tidak sebetulnya Adam ngomong kalimat ini? Tidak, itu perintah. Nah, dasar rakus, dimakan sekalian. Nah, begitu pula waktu Sarah menasihati, apa susahnya? Abram berkata, ma, bukan begitu kata Tuhan. Dari kamu anak itu lahir, bukan dari dia. Apa susahnya? Tapi karena rakus, dimakan sekalian. Maafin. Ya, jadi dua-dua sama salah lah, sudah. Tapi salah utamanya dari siapa? Ayo. Dari siapa salah utamanya? Yang nyuruh. Maaf, bukan saya membela diri, bukan. Nah, ini bicara agen perubahan. Kita sudah ketemu dua perempuan di perjanjian baru. Perempuan Samaria dan Lydia, agen perubahan. Kita menemukan tiga perempuan perjanjian lama yang merusak perubahan. Hawa, Sarah, dan Ribka. Tapi kita ketemu satu perempuan hebat, istri Manoah. Lanjut ibu, ayat yang ke berapa tadi? Setelah itu, setelah suaminya dipanggil, coba baca ayat 5. Oh belum, 6-nya belum selesai toh? Belum. Ya, silakan ayat 6. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan.
Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya dari namanya. Diberitahukannya namanya kepadaku. Ya, stop dulu, saudara perhatikan. Manoah sebagai suami ketika mendengar berita itu, ini reaksi yang luar biasa. Lanjut, apa reaksi Manoah? Setelah, Ayat yang ke-7, ya. tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan Maaf, gak usah lagi. Coba langsung ke ayat berapa sikap Manoah setelah mendengar itu? Ayat berapa? Ayat ke-8. 8. Manoah memohon kepada Tuhan. Ya. Katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Iya, stop dulu. Ibu boleh duduk sekarang. Para suami belajar seperti istri, seperti Manoah. Begitu mendengar penjelasan istri, bagaimana Tuhan hadir. Lihat dua sikap penting dari Manoah. Satu, Manoah memohon kepada Tuhan. Maaf, bisa nggak Manoah curiga? Coba saya putarkan kepada kamu. Loh, boleh nggak Manoah curiga? Kan dikatakan ada orang datang kepadaku. Aku nggak tanya namanya siapa, nggak tanya dari mana. Saudara, Manoah berhak curiga. Siapa cowok itu? Tapi Manoah ini orang yang takut Tuhan. Dia nggak curiga, dia berdoa. Dia memohon. Nah, ini sikap yang penting bagi seorang suami yang istrinya dekat dengan Tuhan sebagai agen perubahan. Lalu sikap kedua, saudara keluarkan kata kami di ayat itu. Ada berapa kali? Ayo coba lihat, di ayat 8 ada berapa kali kata kami? Ini kata penting. Ayo berapa cepat? 3. Dengar suami istri, setelah kita menikah, tidak boleh berkata saya, dan saya. Harus kami. Beritahukan kepada kami apa yang harus kami buat. Ini doa yang luar biasa. Kerendahan hati seorang suami ada di sini. Tapi aneh, yang doa suami yang dijawab siapa? Ayat 9. Inilah fakta yang kita harus tahu. Ayat 9. Ayat yang 9. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah. Stop ya. Jelas ditulis Tuhan mendengar permohonan Manoah. Lagi sekali, yang berdoa siapa tadi? Manoah. Suami. Tuhan mendengar tidak? Mendengar. Tapi yang dijawab siapa? Lanjutkan Ibu. Sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu. Nah, ini dia. Saya heran. Yang doa suami, yang dijawab istri. Lanjutkan. Tuhan mendengar. Ya. Ketika dia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Stop lagi. Ketika istri Manoah sendiri, ternyata Tuhan datang lagi. Seandainya Hawa bersikap seperti istri Manoah, dunia ceritanya lain. Apa yang dibuat oleh seorang istri sebagai agen perubahan ini? Lanjutkan Ibu. Ayat yang ke-10. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya. Katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Ya, stop dulu. Terima kasih Ibu. Boleh duduk. Sisanya nanti sudah baca di kamar ya. Ini firman luar biasa. Para istri, hormati dan tunduk pada suami. Karena itu perintah Tuhan. Lihat dari ayat 3. Bagaimana sikap istri Manoah ini. Respeknya pada suami luar biasa. Ada apa-apa, dia cari suaminya dulu. Ada apa-apa, cari suaminya dulu. Ketika yang terakhir malaikat itu datang. Dan dia sedang sendirian. Dia lari. Perhatikan dua kata penting. Segera berlari. Jadi nggak santai. Dia cari di mana suamiku. Disampaikan apa yang dia lihat. Maka suami ikut mendengar. Maka itu keluarga ini diberkati luar biasa. Saudara.
Simpson lahir. Dan Simpson itu yang membuat negara itu berubah. Amin. Ada dua kesimpulan dari kisah keluarga Manoah. Satu, ternyata Tuhan lebih mudah, lebih sering berbicara kepada perempuan daripada kepada laki-laki. Kok enggak amin sih perempuan ini? Itu loh, ini yang buat saya iri hati. Kenapa Tuhan pilih kasih? Kenapa mesti perempuan? Tapi ini fakta. Nah, alasannya sederhana. Antara pria dengan wanita yang lebih sensitif siapa? Tapi jangan terlalu sensitif ya, sensi nanti. Nah, kesensitifan wanita inilah yang dipakai oleh Tuhan. Seperti radar. Tahu radar ya? Kalau sadar di bandara-bandara, di airport, ada sebuah piringan besar yang berputar terus. Radar. Saya tinggalkan dulu Manoah, nanti saya kembali. Ada perempuan lagi yang dipakai Tuhan. Waktu Pilatus mengadili Tuhan Yesus, sempat bingung nggak Pilatus? Karena tidak menemukan salahnya Tuhan Yesus. Tapi rakyat ngotot, hukum dia. Pilatus bingung. Dalam kebingungannya, siapa yang datang? Istrinya. Apa yang disampaikan istrinya? Tadi malam aku mimpi. Ternyata mimpiku ini tentang orang yang kau adili itu. Tapi Pilatus gak seperti Pak Manoah yang mendengarkan, percaya kepada perkataan istrinya yang dari Tuhan. Pilatus tidak tegas. Saudara, dari kesimpulan ini ternyata memang Tuhan lebih banyak bicara kepada perempuan. Loh kok gak amin? Tapi, nah ini hati-hati ya, hati-hati. Ternyata bukan cuma Tuhan yang lebih suka memakai perempuan. Ternyata setan juga lebih suka memakai perempuan. Maka itu di dunia siapa lebih terkenal? Kakek sihir atau nenek sihir? Aduh, maaf. Nah, ayo cepat. Siapa lebih terkenal? Kakek sihir atau nenek sihir? Dan inilah fakta. Ternyata perempuan itu luar biasa. Amin. Nah, tapi jangan jadi nenek sihir loh ya, awas ya. Jangan. Nah, karena kepekaan, kesensitifan itu yang dipakai oleh Tuhan. Sekarang bayangkan ya, kalau di semua keluarga istri-istri seperti istri Manoah, suami dan anak-anak selamat tidak? Tolong ya kalau pulang ceritakan pada suami. Saya menemukan fakta. Saya percaya di sini pasti banyak. Berapa kali kejadian suami mau bisnis, istri nggak tahu apa-apa, tapi begitu melihat orang teman suami bisnis ini merasa, jaga-jaga ya, hati-hati loh. Banyak suami dablek, tahu kata dablek, nggak percaya. Akhirnya betul dia penipu. Pernah dengar cerita seperti ini? Nah, ini salah satu fakta. Wanita itu memang luar biasa. Ini jangan amin dulu. Ada yang satu sebelah ini yang masalah. Amin. Jangan amin dulu. Karena saudara harus milih. Satu di antara dua. Tuhan atau hantu. Balik saja itu. Siapa yang akan memakai kita? Itu pilihan. Sarah saja bisa salah. Bayangkan, Hawa bisa salah. Tapi ini yang Tuhan cari. Bagaimana Tuhan akan dikenal oleh dunia. Dan para istri membawa menjadi agen perubahan yang luar biasa di dunia ini. Amin. Satu ayat lagi. 1 Timotius 2 Timotius 1 ayat 5. Maaf. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Pengaruh perempuan lagi. Timotius itu penginjil gembala termuda dalam sejarah gereja perjanjian baru. Saya ulangi, Timotius itu gembala dan penginjil termuda dalam zaman perjanjian baru. Dari mana dia bisa dipakai Tuhan? Lihat,
Tolong dibaca Ibu. 2 Timotius 1 ayat Ayat 5, ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Ayunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, terima kasih. Luar biasa nggak pengaruh perempuan itu? Loh, kok nggak amen sih? Luar biasa nggak pengaruh perempuan itu? Timotius nggak sekolah Alkitab, nggak sekolah teologi, tapi mewarisi iman dari nenek dan ibunya. Dua-dua wanita. Ibu-ibu, saya ingin berkata ini. Jangan sibuk mencari warisan harta benda, rumah untuk anak-anak. Nanti jadi rebutan. Tapi berbahagialah orang tua kalau bisa mewariskan iman ke anak-anak kita. Amin. Itu yang kekal. 2 Timotius 1 ayat 5. Saya akan berikan contoh konkret tentang 2 tokoh dunia. Dan dua-duanya hampir mirip. Barack Obama dengan Jokowi. Serius. Mirip gak dua orang ini? Nah, Obama jadi presiden itu gara-gara neneknya. Jokowi jadi presiden gara-gara ibunya. Ini fakta, saudara. Begini. Waktu Obama umur 4 tahun, ayah ibunya cerai. Bapaknya kembali ke Nigeria, ibunya tinggal di Amerika bersama Obama umur 4 tahun. Lalu menikah lagi. Nah, umur 6 tahun, visa bapaknya yang orang Jawa, Lolo Sutoro, bapak tiri ya, tidak bisa diperpanjang di Amerika. Maka Obama dibawa ke Jakarta oleh bapak tirinya bersama ibunya, umur 6 tahun. Maka itu dia sekolah di SD 1 Cikini di Jakarta. Umur 10 tahun, Obama, adik tirinya lahir, Maya Sutoro. Waktu itu bapaknya bukan orang kaya, cuma pegawai biasa. Gajinya tidak cukup untuk membiayai 2 anak. Maka bapak tirinya usul ke istrinya, boleh nggak Obama bawa pulang ke Amerika, titip ke ibumu di Hawaii, Honolulu. Ya terpaksa. Jadi waktu Obama umur 10 tahun, kelas 5 SD, dia balik ke Amerika, tidak bisa bahasa Inggris. Tahun itu Amerika masih ada politik jahat. Orang kulit putih membenci orang kulit hitam. Betul? Nah, karena nggak bisa bahasa Inggris, maka si nenek harus ngantar ke sekolah. Hampir tiap hari orang-orang kulit putih mengejek, menghina, membuli Obama. Hei, ibu, kamu bawa monyet dari mana ini? Itu hampir tiap hari, saudara. Saya tanya kepada saudara, kalau Obama tidak diasuh oleh nenek yang Kristen, yang cinta Tuhan, Obama jadi dendam gak pada orang kulit putih? Jawab, jadi dendam gak? Gak cuma dendam, dia akan membalas. Kalau Obama gak disiapkan iman, kasih, dan pengampunan, dia bisa jadi presiden tidak? Kenapa? Pasti gak bisa jadi presiden. Kenapa? Dia jadi jahat. Dia membenci. Saudara, saya punya 2 buku biografi tentang Obama. Dan peranan neneknya ini luar biasa. Neneknya sayang Obama. Karena sampai mama kandungnya Obama meninggal di Jogja. Ya, jadi mamanya Obama ini lama di Jogja. Dia melayani perempuan-perempuan di Jogja luar biasa. Saya pernah bertemu berapa perempuan yang dilayani. Waktu itu mamanya Obama, Ann Denham ini mempunyai pelayanan namanya microfinance. Jadi dia memberi dana pembiayaan buat ibu-ibu di desa-desa di Jogja, di Bantul dan sekitarnya. Luar biasa. Nah, sampai mamanya meninggal, Obama ini gak dekat dengan mamanya, tapi dekat dengan neneknya. Sehingga buat Obama, mamanya ya neneknya ini.
Maka itu waktu kampanye presiden, neneknya sakit keras, dia harus batalkan satu tempat kampanye. Dia menjenguk neneknya. Nah yang buat Obama sedih, malam ini neneknya meninggal, besok pengumuman dia menang presiden. Itu yang dia sedih. Kenapa nenekku gak sampai tahu aku jadi presiden? Dia menangis, saudara. Bisa bayangkan ya? Nah nenek ini dengan anak umur 10 tahun pulang sekolah dipeluk, ampuni mereka ya, ampuni orang kulit putih. Kamu gak boleh sakit hati ya, Tuhan Yesus mengajar mengampuni. Saudara, waktu saya baca kisah hidup ini, Tuhan itu luar biasa. Pengaruh perempuan itu hebat sekali. Begitu pula Jokowi. Saudara lihat, ibunya ini orang sederhana, orang rendah hati. Lihat waktu dia terpilih jadi gubernur Jakarta, ibunya punya peranan. Sampai jadi presiden pun Obama menghormati ibunya luar biasa. Oh Jokowi, maaf terima. Oh berarti nyimak semua ini, nyimak semua. Saudara, pulang dari sini jadilah wanita yang hebat, yang punya pengaruh, membawa perubahan di semua sektor, di semua bidang. Amin. Jangan jadi agen iblis sebaliknya tadi, merusak dengan mulut kita, omongan-omongan yang sia-sia, yang gak berguna. Jaga supaya hidup ini jadi benar. Ayat terakhir 1 Petrus 4 ayat 11. Kalimat pertama saja saya akan bacakan ini. 1 Petrus 4 ayat 11. Mari semua kita pulang dari konvensi nasional ini. Ini cara hidup kita. 1 Petrus 4 ayat 11. Ibu silakan baca kalimat pertama saja, enggak seluruhnya ya. 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Stop sampai situ saja. Silakan duduk ibu, terima kasih. Bukan berarti tiap hari khotbah, bukan. Suamimu nek juga nanti kalau istri tiap hari khotbah. Maksudnya kalau ngomong, ini orang Surabaya, saya orang Surabaya, ojo asal mangap kon gitu. Artinya jangan asal buka mulut kamu. Kalau kita berbicara, berbicaralah seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Amin. Yang mendengar itu jadi enak, diberkati. Yang mendengar itu bisa disembuhkan hatinya. Yang mendengar itu bisa sejuk. Pernah nggak saudara ketemu ada orang ngomongnya pendek tapi nyelekit, nyakitin hati. Sering bukan? Nah, jangan itu ada dalam hidup kita semuanya. Amin. Jadi mulai hari ini semua kita jadi agen perubahan. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah nyata yang terjadi berapa tahun yang lalu. Suatu hari saya berkati pernikahan dan saya kenal dua keluarga ini, baik dari pengantin laki maupun pengantin perempuan. Saya kenal sampai dari opa omanya pengantin ini saya kenal. Tapi kalau dibandingkan, saya lebih kenal siapa? Saya lebih kenal pengantin perempuan. Saya sering nginap di rumah mereka. Ya, nah begini ceritanya. Pengantin laki itu ayahnya gembala. Hebat bukan? Nah, pengantin perempuan opanya pendeta, tapi selingkuh. Jadi neneknya ditinggal. Masih hidup. Saya ketemu juga dengan si opa. Papanya si pengantin perempuan pendeta juga, tapi selingkuh juga. Rusak bukan? Nah, pengantin perempuannya anak pertama. Dia punya adik laki, jadi 2 kakak beradik. Tinggal dengan 2 perempuan yang janda karena ditinggal omanya dan ibunya. Begitu miskin mereka ini, sehingga mereka harus bangun tiap pagi jam 2 untuk ngaduk adonan pisang goreng, apem, cucur, lemper, macam-macam. Nah, saya tahu penderitaan mereka. Wajar, namanya ibu. Tiap kali dia rasa berat hidup ini,
Anak perempuan dari kecil masih SD sudah bantu di dapur, bantu neneknya dan bantu ibunya. Bertahun-tahun tanpa disadari, ibunya ini selalu ngomong, besok kalau kamu menikah, jangan kayak kakekmu dan jangan kayak bapakmu dapatnya. Walaupun pendeta, wajar nggak? Saya pun akan ngalami seperti itu kalau saya sebagai ibu dalam penderitaan. Ada yang masih kecil laki-laki nggak masalah. Dia lulus SMA, dia lulus kuliah, dia pacaran dengan anak pendeta. Yang saya kenal bapaknya dan saya kenal anak laki ini. Waktu pacaran pun saya ngikuti betul. Baik bukan? Saudara, ketika saya sedang khotbah untuk pernikahan, tiba-tiba ini pengantin perempuan, wah, menjerit histeris, lari keluar gereja dengan rok pengantin itu. Saya bilang, tenang, semua tenang. Saya minta gak ada yang bergerak. Jangan dikejar. Saya bilang, biarkan dia. Saya beri kode pada pengantin laki yang masih duduk. Dia juga diam. Tenang. Saya turun, saya kejar dia. Saya tahu, saudara, apa yang dia rasakan. Apa yang dikatakan ibunya itu terakumulasi waktu dia mau menikah dengan anak pendeta ini. Apa itu akumulasinya? Iya, apa yang muncul? Kalau kamu menikah, jangan kayak kakekmu, jangan kayak bapakmu. Ini kan pendeta juga. Saya lari ke depan, saya peluk dia. Saya bilang, percaya, suamimu gak seperti kakekmu, gak seperti bapak. Saudara, waktu mereka merayakan ulang tahun yang ke-25 tahun, saya diundang untuk khotbah lagi. Luar biasa bukan? Waktu anak pertamanya menikah, saya diminta untuk berkati. Itu buat saya suatu penghargaan yang luar biasa. Sekarang dia sudah punya cucu. Ngerti ya cerita ini? Maka itu mama-mama, perkataan apa yang kita keluarkan kepada siapa, itu bisa merubah orang ke negatif atau ke positif. Betul? Ingat Yohanes 4:39, bagaimana orang banyak di kampung itu percaya Yesus karena perkataan perempuan ini.